Siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluar itu, Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Kan Itu PMK ya, Pak? kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nah, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya kerja sama Koordinasinya. aturannya itu, Pak. Kenapa memberatkan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturan-aturannya. Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak, saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya, Pak? Termasuk itu juga, Pak, akan Ya, dibahas? saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan, kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Jangan thrifting. Artinya apa? Baju legal. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri.
Everything. Itu apa? Baju legal. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di Pademangan ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka bahannya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan.
Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung, kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti, biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di Pasar Senen seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut bawah itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, bahannya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal sih, eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak, saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia.
Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Itu apa? Baju legal. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan bisa. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya kita bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Kalau termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya atau koordinasi? dia sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan Bea Cukai, berarti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang kan suplainya kurang, dia juga kurang.
Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan. Kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut bawah pres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan Bea Cukai, berarti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port-port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya
kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluar Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Kita mau tutup PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan
kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerjasama Koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa memberatkan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Thrifting. Itu apa? Baju legal. Kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kalau masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu.
Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Kan Untuk PMK ya Pak? itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena
depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Kalau termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta.
Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal sih, eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal.
Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan bisa. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ditangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka bahannya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluarnya Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya atau koordinasi? koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak? Berarti Itu peraturan? kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturan Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup.
Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya sih udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Kayak lapangan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya kerjasama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan Bea Cukai pasti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port-port masuk saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak,
Di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nah, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan Bea Cukai, berarti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturan-aturan. Aturan apa?
Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Itu apa? Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa nanti perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya?
perdagangan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nah, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya atau koordinasi? Koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Jadi peraturan? kan bea cukai berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang pada pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu.
tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Enggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka menghentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi.
Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib dari pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti
membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya dia udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa, Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka bahannya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh, Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Kita mau bentuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama koordinasinya, bikin aturannya itu, Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan, Pak? Berarti Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal.
Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya sedang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib dari pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka bahannya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan instrumennya di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Jadi kan bea cukai pasti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup.
Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya sedang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa, Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar itu, Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu, Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan, Pak? Berarti peraturan Itu kan Bea Cukai, berarti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak,
Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada suplainya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib dari pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Ini kan Bea Cukai pasti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturan-aturan. Aturan apa?
ilegal sih, eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Itu apa? Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus sambil di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan bisa. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya kita bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada suplainya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib dari pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan melarang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluarnya Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Oh. Kenapa nanti perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak?
Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama Koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak, siapa yang menolak, saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Itu apa? Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasa sedang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan bisa. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya kita bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik kan nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib dari pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau
kalau selama ini kan yang disebut Bawapres itu kan itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya atau koordinasi. ya sama koordinasinya aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia jual kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan
lapangan kita akan bisa. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya kita bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib dari pedagang para pakaian bekas di Parlemen ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluar Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya, koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta.
Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Itu apa? Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya sih udah punya sih siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan benar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di Pasar Senen seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Kalau termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya kerja sama koordinasinya aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Jadi kan bea cukai pasti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk saya fokus di alat-alat yang saya kuasain bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang kan suplainya kurang dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal.
Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang pada pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan, kalau itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka bahannya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Kita mau tutup PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya atau koordinasi? dia sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup.
Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya kita bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib dari pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nah, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya atau koordinasi? kerjasama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan Bea Cukai, berarti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak,
Di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan. Kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Kalau termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Enggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan Bea Cukai, pasti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port-port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturan-aturan. Aturan apa?
itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Yang thrifting Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya sudah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tertangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kalau masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluarnya Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Kita mau ke PMK ya Pak?
Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama Koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Habisnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu.
tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Kalau termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama koordinasi. kerja sama koordinasinya aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai, nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena
depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Dan jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di Pademangan ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta.
Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung, kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti, biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib dari pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor gifting itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Kalau termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya atau koordinasi? kerjasama koordinasinya bikin aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan, kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal.
Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan bisa. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti mas sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kalau masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan bea cukai, pasti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup.
Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan drifting. Itu apa? Baju legal, Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan bisa. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya kita bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh, Pak? Bentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya atau koordinasi? ya sama koordinasinya. aturannya itu, Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan Bea Cukai, berarti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal sih, eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak,
Di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada suplainya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib dari pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Kalau termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nah, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya koordinasinya aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan Bea Cukai, berarti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturan-aturannya.
Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan, kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kalau masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Kalau termasuk Kapan keluar Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri
Menteri Perdagangan? Kan itu, PMK ya Pak? kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya koordinasi. ya sama Koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumennya di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya. Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasa sedang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan bisa. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib dari pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau
Saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan melarang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluarnya Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya, koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak? Berarti Itu peraturan. kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan, kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Itu apa? Baju legal. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena
depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib dari pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor 50 itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluarnya Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya atau koordinasi? dia sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Habisnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta.
Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa, Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Bawapres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluar itu, Pak? Sebentar lagi. Jadi udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nah, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu, Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan, Pak? Berarti Itu peraturan. kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal.
Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa, Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar itu, Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya terkoordinasi. kerja sama koordinasinya. aturannya itu, Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan, Pak? Berarti peraturan? Jadi kan bea cukai berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan, kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup.
Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Kalau termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan Bea Cukai pasti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasai, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak,
Di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan. Kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Ini kan Bea Cukai, pasti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port-port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturan-aturannya. Aturan apa?
Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan, kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya sudah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya kita bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kalau masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini.
Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama Koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak, saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Yang thrifting. Itu apa? Baju legal. Kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan.
Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama koordinasi. ya sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Ini peraturan? kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai, nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal sih, eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak, saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung, kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan.
Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama koordinasinya, aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Jadi peraturan? kan bea cukai berarti kan yang jaga bea cukai, nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak, saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu, melakukan
ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Samanya koordinasinya sama Kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan. Kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak
kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan melarang impor seumur hidup. Pak, termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama koordinasi. ya sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Jadi peraturan? kan bea cukai berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan, kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti
membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan bisa. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa, Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan melarang impor seumur hidup. Pak, termasuk Kapan keluar itu, Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Enggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu, Pak. Kenapa memperhatikan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan, Pak? Berarti peraturan. Jadi kan bea cukai pasti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal.
Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan benar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang pada pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Enggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Jadi peraturan? kan bea cukai pasti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal sih, eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup.
Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa, Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan melarang impor seumur hidup. Pak, termasuk Kapan keluar itu, Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama koordinasi. ya sama koordinasinya. aturannya itu, Pak. Kenapa memperhatikan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan, Pak? Berarti peraturan. Jadi kan Bea Cukai pasti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak,
Di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan. Kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa memperhatikan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Jadi kan Bea Cukai pasti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa?
Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan bisa. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada suplainya ada barang-barang domestik nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Kan Untuk PMK ya Pak?
Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Enggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama koordinasi. kerja sama Koordinasinya. dan aturannya itu Pak. Kenapa memberatkan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti dari peraturan? Jadi kan bea cukai berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan benar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang pada pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu.
Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Enggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa memperhatikan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti nanti peraturan? Jadi kan bea cukai pasti kan yang jaga bea cukai, nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa sedang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi
Jadi orang kan suka bingung, kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa memberatkan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti nanti peraturan? Jadi kan bea cukai berarti kan yang jaga bea cukai, nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan, kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti
membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Itu apa? Baju legal. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama koordinasi. ya sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa memperhatikan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Jadi kan bea cukai berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturan-aturan aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan. Kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal.
Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi orang kan suka bingung, kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di Pasar Senen seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya kerja sama koordinasinya aturannya itu Pak. Kenapa memberatkan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti nanti peraturan? Jadi kan bea cukai pasti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan, kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup.
Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan bisa. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka bahannya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar itu, Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu, Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti nanti peraturan? Jadi kan Bea Cukai pasti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port-port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturan-aturan Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak,
Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan bisa. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Enggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama koordinasi. kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti nanti peraturan? Jadi kan Bea Cukai berarti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port-port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturan
aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal sih, eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan buka. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Aturannya kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini.
Menteri Perdagangan? Tidak membentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama Koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan bea cukai, pasti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturan-aturan aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasa sedang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan.
Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama koordinasi. ya sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa memberatkan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti nanti peraturan? Jadi kan bea cukai pasti kan yang jaga bea cukai, nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal sih, eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi.
Jadi orang kan suka bingung, kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang pada pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus saya makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Enggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa memberatkan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Jadi kan bea cukai pasti kan yang jaga bea cukai, nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal sih, eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan, kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti
membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau lengkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa, Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Kalau termasuk Kapan keluar itu, Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama koordinasi. ya sama koordinasinya aturannya itu, Pak. Kenapa memperhatikan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan, Pak? Berarti peraturan. Ini kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Menteri Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak, saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal.
Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik kan nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang pada pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan melarang impor seumur hidup. Pak, termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya atau koordinasi? kerja sama koordinasinya, Pak. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti nanti peraturan? Jadi kan bea cukai pasti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan. Kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup.
Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu, lengkap ya, nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar itu, Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu, Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Jadi kan Bea Cukai pasti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port-port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak,
Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Itu apa? Baju legal. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan buka. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Jadi kan Bea Cukai pasti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port-port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak?
aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk Aturannya kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini.
Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak membentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama koordinasi. ya sama Koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, pasti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Maksudnya apa? Baju legal. Kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya kita bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu.
Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya, kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa memberatkan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti nanti peraturan? Jadi kan bea cukai pasti kan yang jaga bea cukai, nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Itu apa? Baju bekas. Baju legal. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena
ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar bisa domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar itu, Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama koordinasi. sama koordinasinya. aturannya itu, Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Jadi kan bea cukai berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan. Kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta.
Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Kan itu, Untuk PMK ya Pak? kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Jadi peraturan? kan bea cukai berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan, kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal.
Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu, kalau lengkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Ini kan bea cukai, pasti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup.
Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa, Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar itu, Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu, Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan, Pak? Berarti Itu kan Bea Cukai, pasti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port-port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturan-aturan aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak, saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak,
Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa memberatkan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Ini kan Bea Cukai pasti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak?
aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk Kapan keluar Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh,
ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama koordinasi. ya sama Koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Ini peraturan? kan bea cukai, pasti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturan-aturan aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak, siapa yang menolak, saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Thrifting. Itu apa? Baju legal. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi
Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk kapan keluar tuh, Pak? Bentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama koordinasi. ya sama koordinasinya. aturannya itu, Pak. Kenapa memberatkan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Jadi kan bea cukai, berarti kan yang nyaga bea cukai, nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasai, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena
ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita terikat terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Ya. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Enggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama koordinasi. kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Ini kan bea cukai berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan, kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta.
Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk saya fokus di alat-alat yang saya kuasain bea cukai pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal.
Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar itu, Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu, Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan bea cukai pasti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasai, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak? Saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup.
Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Kalau termasuk Kapan keluar tuh, Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Enggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya kerja sama koordinasinya. aturannya itu, Pak. Kenapa memperhatikan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Jadi kan Bea Cukai pasti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin terima perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak, saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak,
Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan. Kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Untuk siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama dia sama koordinasinya aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan Bea Cukai pasti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port-port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak?
aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Itu apa? Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh,
Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama koordinasi. kerja sama Koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa memperhatikan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Jadi peraturan? kan bea cukai berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturan-aturan aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Itu apa? Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan buka. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Untuk siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi
Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama ya sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Ini peraturan? kan bea cukai pasti kan yang jaga bea cukai, nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak, saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Itu apa? Baju legal. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena
ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Ya. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama ya sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan bea cukai berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk saya fokus di alat-alat yang saya kuasain bea cukai pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta.
Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Itu apa? Baju legal. Kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti. Kan mereka yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya terkoordinasi. ya sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Jadi kan bea cukai pasti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan, kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal.
Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu, kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh, Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu, Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Ini kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturan-aturan Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup.
Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Kalau termasuk Kapan keluar itu, Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama koordinasi. ya sama koordinasinya. aturannya itu, Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Jadi kan Bea Cukai pasti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port-port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturan-aturan aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak, siapa yang menolak, saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak,
Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan. Kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan.
Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan? Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya kerjasama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau dalam pangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak, saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Jangan thrifting. Itu apa? Baju legal. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri.
Thrifting. Itu apa? Baju legal. Kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal memang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan.
Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di Pasar Senen seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Enggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak? Saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia.
Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik kan nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di Pasar Senen seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Enggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya atau koordinasi? ya sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan instrumennya di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Ini peraturan? kan Bea Cukai berarti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturan Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang kan suplainya kurang dia juga kurang.
tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan, kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya sudah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau lengkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Untuk siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Kalau termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan Bea Cukai, berarti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturan-aturannya. Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya
kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal memang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut bawah press itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan
kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama Koordinasinya. bikin aturannya itu Pak. Kenapa memberatkan perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturan-aturan. Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus sambil di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kalau masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu.
Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai. Nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan
sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di Pademangan ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Untuk siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus di penjara. Saya bilang saya rugi, udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Kalau termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Enggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Ini kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta.
Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, pasti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal.
Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan benar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di Pasar Senen seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya atau koordinasi? kerjasama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak? Berarti Ini kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin perizinan perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturan Aturan apa? Itu kan ilegal sih, eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup.
Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib pedagang para pakaian bekas di Pademangan seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau tutup PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan Bea Cukai, berarti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah.
Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Enggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan Bea Cukai, berarti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya?
itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan benar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya kita bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada suplainya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib dari pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh Pak? Bentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak?
Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nah, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya Koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Menteri Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu.
Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Enggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port-port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya sudah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka menghentikan itu, karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi.
Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor gifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Kalau termasuk kapan keluar tuh Pak? Bentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Jadi kan bea cukai berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti
membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya dia udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka bahannya dimusnahkan, totalnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh, Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nah, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerjasama koordinasinya. aturannya itu, Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal.
Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan tinggal. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di Pasar Senen seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka bahannya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup.
Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor gifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Kalau termasuk Kapan keluarnya Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan Bea Cukai, berarti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak,
Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada suplainya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Bentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nah, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan Bea Cukai, berarti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasai, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturan-aturan. Aturan apa?
itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan bisa. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Setelah ketangkap ya kita bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada suplainya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluarnya Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Memang
Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya atau koordinasi? kerja sama Koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturan-aturan Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak? Saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan, kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Itu apa? Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasa sedang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti mas sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi
Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluar tuh Pak? Bentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya, koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasai, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Itu apa? Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan periksa. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi.
Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di Pademangan ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluar Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya, koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturan-aturannya. Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta.
Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Itu apa? Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasa sedang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan benar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya kita bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik kan nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di Pasar Senen seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nah, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal.
Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa, Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh, Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya atau koordinasi? ya sama koordinasinya. aturannya itu, Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan, Pak? Berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturannya. Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup.
Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya kita bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang pada pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, kalau itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Kalau termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama koordinasinya aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan Bea Cukai pasti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak,
Di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Habisnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mengertikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Kalau termasuk Kapan keluarnya Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Enggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan Bea Cukai, pasti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau dalam pangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturan-aturannya. Aturan apa?
Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya sudah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tertangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak?
Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama Koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal sih, eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut ball press itu kan
Oh, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, bahannya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan buka. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti.
biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib dari pedagang para pakaian bekas di Padepokan ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluar tuh Pak? Bentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang nyaga bea cukai, nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Menteri Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri.
Jangan thrifting. Itu apa? Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung, kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti, biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti Mas sebagai pedagang para pakaian bekas di Pademangan ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Kalau termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama koordinasinya aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti nanti Itu peraturan? kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik
yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Itu apa? Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasa sedang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Kita mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan bea cukai, pasti kan yang nyangga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum.
Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya kita bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya atau koordinasi? koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan Bea Cukai, berarti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Habisnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya sedang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan periksa. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya kita bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, kalau itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nah, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan Bea Cukai, berarti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak kan? Siapa yang menolak saya tangkap duluan.
Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka bahannya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus saya makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau tutup PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan instrumennya di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu kan Bea Cukai, berarti kan yang jaga Bea Cukai nanti
Nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturan-aturan. Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal Pak. Kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasa sedang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan bisa. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib dari pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Itu siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi udah ngeluarin uang buat misahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti
barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan melarang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya koordinasi. ya sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal, eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan bisa. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib dari pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dalam. Kan makanya yang penting untung kan.
Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor 50 itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan? Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluar Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya dia sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Itu peraturan? kan bea cukai, pasti kan yang nyaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal Pak. Kan akan kita
monitor terus sambil di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung, kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti, biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa, Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan melarang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluar tuh, Pak? Sebentar lagi. Jadi udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Kita mau bentuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya, kerja sama koordinasinya. aturannya itu, Pak. Kenapa memperhatikan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan, Pak? Berarti peraturan. Jadi kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah.
Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan lihat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu, kurang lengkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Contoh siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya, kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa memperhatikan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Jadi kan bea cukai berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum.
Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan bisa. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya kita bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa, Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk Kapan keluar tuh, Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Enggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu, Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan, Pak? Berarti peraturan. Jadi kan Bea Cukai berarti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasai, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Menolak, siapa yang menolak, saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importer dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan, orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Kalau termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan Bea Cukai berarti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan
siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya kita bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka bahannya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan instrumen dia di mana? Apa
Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin pedagang, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak, saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Jangan thrifting. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Saya tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi
cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan melarang impor seumur hidup. Pak, termasuk kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak untuk PMK ya Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya, koordinasinya sama koordinasi. ya sama koordinasinya aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? Apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti Ini peraturan? kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk, saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah.
Kalau masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan makanya yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor gifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluar tuh Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Kenapa Menteri Perdagangan? Kan itu PMK ya Pak? kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama kerja sama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Jadi kan bea cukai pasti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan. Kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor
terus-terusan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan dengar. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung, kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti kita. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Atau siapa yang melegalkan? Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut Balpres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Pak, termasuk Kapan keluar itu Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan Pak terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Kan Untuk PMK ya Pak? itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya kerjasama koordinasinya. aturannya itu Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan bea cukai, berarti kan yang jaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin yang perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai, yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak, dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut bolpres.